Shalom, selamat malam semuanya. Ini 5.000 orang ada di sini malam hari ini. Haleluya. Ya, tapi saya mempunyai keyakinan orang-orang yang datang dengan setia itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang dipanggil tapi bukan hanya dipanggil tetapi dipilih oleh Tuhan. Karena orang-orang yang meresponi dengan benar itu yang akan masuk dalam kerajaannya. Pada malam hari ini saya ingin kita sharing kembali dengan judul temanya maturity. Judulnya menjadi dewasa. Ini kenapa saya kasih tanda 2 karena yang pertama saya udah sampaikan di ibadah ke-1 gitu ya. Jadi ini lanjutannya serinya gitu ya. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah makanan yang kami perlu makan untuk kami boleh bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh Tuhan, tetapi seperti yang Kau inginkan kami berbuah ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya bahwa orang-orang pilihan-Mu ini akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi pasukan-Mu yang melebar-lebar kerajaan Tuhan di bumi ini. Biarlah surga itu terjadi di bumi dengan orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan seluruhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang berbicara kepada kami. Pakai mulut hamba-Mu ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 minggu lalu saya masih kontak sama kakak ipar saya. Minggu lalu dia sudah dipanggil Tuhan, Ko Edi. Saya merasa kehilangan karena saya melihat kehilangan seorang kakak, seorang teman yang biasa saya ngobrol sama dia karena dia orang yang saya lihat ketegaran dia itu saya juga belajar dari dia. Kemudian orang yang pengetahuannya luas, saya kehilangan dia. Kemudian tidak begitu lama beberapa hari yang lalu juga kakak rohani saya, kakak rohani dari anak-anak persekutuan BPLP dulu, itu Kak Adrian juga dipanggil Tuhan. Yang sebelumnya 12 hari sebelumnya Kak Leli istri yang tercintanya juga dipanggil Tuhan. Saya berpikir waktu-waktu ini kayak perang gitu ya. Benar-benar kehilangan nyawa itu dengan cepat. Kita perang dengan sesuatu yang tidak kelihatan sekarang ini. Dan saya merenungkan, iya ya kita ini sedang dalam satu ruang tunggu. Lagi nunggu kan masing-masing ini untuk dipanggil untuk bertemu dengan Sang Halik. Gak tahu tapi kapan waktunya. Dan biasanya kalau orang dalam ruang tunggu mau dipanggil Sang Halik biasanya sih tertib ya, nggak ada yang nyerobot gitu, oh saya duluan gitu, nggak ada ya. Beda kalau ngantri makanan gitu ya, apalagi makanannya ayam merica gitu, aduh nggak tahu dari aromanya aja udah kebayang, udah manggil terus gitu. Tadi pagi soalnya menunya ayam merica, nah nanti sayur asem ya minum ini, waduh jadi lapar nih. Jadi kita dalam ruang tunggu nunggu untuk ketemu Sang Halik. Masalahnya setiap orang kan berbeda reaksinya. Ada orang yang senyum-senyum, ada yang mukanya sedih, ada yang baca, mungkin juga ada yang tidur di sana. Saya teringat dengan kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu kan mereka sedang menunggu juga. 5 gadis ini sama-sama sedang menunggu, tetapi apa yang mereka lakukan itu berbeda. Semuanya satu mempersiapkan minyak, satu enggak mempersiapkan minyak gitu kan. Jadi dalam kehidupan kita juga ternyata kita juga menunggu ini dipanggil Sang Halik. Nah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini yang menjadi pertanyaannya. Karena waktunya kita enggak tahu kan, apakah cepat kita dipanggil Sang Halik ataukah lama. Kita nggak tahu, kita nunggu berapa lama di dalam kehidupan ini untuk ketemu Sang Halik kita nggak tahu. Tapi preparation ini penting sekali untuk kita. Karena itu menentukan kemana kita pergi.
Ini yang menentukan kemana kita pergi. Bukan masanya, lamanya berapa lama, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan dalam menunggu ini menentukan kemana kita pergi. Dalam situasi seperti ini, kalau kita tidak menjadi dewasa, mengerti situasi ini dengan pengertian dewasa, kita nggak bisa survive. Seorang yang tidak dewasa maunya dalam menunggu ya enjoy diri sendiri aja, kan begitu. Kalau anak kecil di satu ruangan disuruh nunggu, mereka akan asik dengan dirinya sendiri kan. Main apa, berebut, bertengkar, ngerebut barang orang, kan gitu. Itu sifat anak-anak. Tapi kita maklum nggak? Maklum, karena apa? Ya anak kecil lah kan gitu. Yang kita tidak bisa maklumi adalah kalau dalam ruangan ibadah umum orang tua semua, tapi ribut, berebut, bertengkar kayak di ruang sekolah minggu. Kan itu nggak wajar, itu yang tidak boleh terjadi kan gitu. Jadi sifat apa sih yang kita harus perhatikan? Yaitu sifat kekanak-kanakan, bukan sifat anak kecilnya gitu loh. Bukan masalah anak kecilnya, karena Tuhan sangat mengasihi anak kecil. Jadi masalahnya adalah sifat childish ini, kekanak-kanakan ini yang harus kita tinggalkan. Karena banyak orang dewasa yang masih membawa sifat kekanak-kanakannya ini, enggak mature, enggak dewasa. Coba kita lihat di Efesus 4 ayat 13. Ini sebetulnya ayatnya sering kita dengar dan minggu lalu juga Pak Santoso juga bawakan ini kan ayatnya kalau tidak salah ya. Tetapi saya ingin ulas lagi, ambil dari ayat ini supaya kita mengerti. Di ayat 11 dan 12-nya itu dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini orang-orang kudus ini siapa? Kita bukan? Kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan pada waktu kita menerima Tuhan, kan begitu? Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan karena kita menyerahkan diri, kemudian kita dikuduskan menjadi bilangan orang-orang yang kudus. Imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Kitalah orang-orangnya yang dimaksud di firman ini. Ia memberikan rasul, nabi, pemberita Injil dan gembala dan pengajar untuk memperlengkapi kita. Bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Ternyata kita ini dipersiapkan Tuhan untuk melayani. Bukan asik untuk diri kita sendiri. Kita itu untuk melayani dipersiapkan. Untuk pembangunan, bagi pembangunan tubuh Kristus kita ini, Tuhan itu sedang ada proyek membangun tubuh. Kita adalah anggota bagian tubuhnya ini. Kita dipersiapkan untuk melayani yang lain. Bukan untuk asik pada diri sendiri. Kemudian di ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka. Kita ini enggak jadi anak-anak lagi karena masa anak-anak itu sudah lewat. Karena pada waktu kita menerima Kristus, kita ini adalah bayi-bayi rohani yang maunya maka minum susu. Hanya minum susu aja. Kemudian di ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan kita arahnya kepada Kristus. Nah pada waktu kita bayi hanya minum susu. Itu tuh maksudnya apa sih minum susu? Tadi pagi juga Pak Hasan juga udah jelaskan mengenai minum susu ini adalah
minum atau makan makanan rohani yang lembut-lembut aja. Kalau menurut saya, pendapat saya, susu adalah sesuatu yang lembut, yang dimakan itu langsung ditelan aja, nggak pakai dikunyah gitu. Iya kan, kalau minum susu mana ada yang, saya kunyah dulu susunya. Wah itu es susu mungkin ya. Kalau es susu ya keras gitu, dikunyah dulu. Kalau susu itu diminum, ditelan aja, makan. Hubungannya apa? Kalau seorang anak kecil dalam hal doa, maunya instan kan. Hari ini saya doa, hari ini dijawab. Saya doa, saya dijawab. Itu adalah pemikiran yang masih bayi-bayi rohani. Kadang-kadang kalau orang dewasa, kita berdoa hari ini belum tentu jawabannya hari ini. Jawaban Tuhan bisa iya sekarang, bisa iya nanti, tunggu. Nah, anak kecil nggak bisa ngerti tunggu. Iya kan? Kalau anak kecil mau sesuatu, mami mau itu. Papa bilang, mami bilang, nanti tunggu. Nggak ngerti. Anak kecil nggak ngerti itu. Mami, I want it now. Nggak mau, wait, nggak tahu, nggak ngerti. Itu baby. Itu anak kecil. Anak kecil nggak ngerti kata tunggu. Orang dewasa itu yang mengerti kata tunggu. Makanya ada di firman dikatakan, sebentar ya. Di Matius 7 ayat 7. Dia katakan gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi ada next stepnya, carilah maka kamu akan mendapat. Kemudian next stepnya lagi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti ada ini teksnya, konteksnya adalah dalam hal mengabulkan doa. Dalam hal mengabulkan doa. Ini kalau anak-anak minta harus langsung sekarang jawabannya. Ini perkembangannya adalah cari. Kalau cari kan nggak langsung dapat. Kalau kita menaruh sesuatu barang, biasanya kita naruh. Nah ini biasa terjadi. Biasa saya juga terjadi dengan istri saya. Biasanya saya taruh barang di situ. Satu kali saya cari, loh kemana barangnya nggak ada. Ini pasti nyaruhnya udah di tempat lain. Nah pada waktu nyari ini kan nggak langsung ketemu, betul nggak? Inilah proses yang kita harus sadari sebagai orang dewasa rohani, bahwa kadang-kadang kita mencari itu butuh proses waktu. Kita harus tunggu, kita harus cari dengan betul. Ada waktu tertentu kita pada waktu mencari dan akhirnya kita mendapatkannya. Kalau kita berusaha terus untuk mencari. Pengabulan doa juga sama. Kadang-kadang kita berdoa, kita nggak dijawab Tuhan. Bukannya nggak dijawab, Tuhan mungkin jawabnya tunggu. Bukan nggak dijawab. Tuhan selalu jawab doa. Kalau saya nggak yakin kalau Tuhan nggak jawab doa, dicuekin gitu. Kita anak Tuhan nggak pernah dicuekin. Tuhan selalu jawab. Masalahnya siap nggak kalau Tuhan jawabnya enggak? Kan kita nggak siap, masalahnya itu. Saya juga waktu kakak ipar saya dipanggil Tuhan, Tuhan udah kasih jawaban waktu itu 3 hari sebelum kakak ipar saya dipanggil Tuhan. Saya berdoa untuk dia, waktu saya setir, saya berdoa untuk dia, minta kesembuhan Tuhan, minta kesembuhan. Tetapi saya nggak tahu ini apa disembuhkan apa enggak. Kemudian saya minta sama Tuhan begini, saya minta tanda Tuhan gitu. Kalau Tuhan mau sembuhkan kakak saya minta tanda, saya melihat ada petir, waktu itu lagi hujan. Kan hari-hari ini hujan toh. Tapi kalau enggak Tuhan, kalau Tuhan mau ambil dia, tandanya adalah rainbow, pelangi. Tapi pada saat itu enggak ada jawaban. Hari itu saya tidak bisa melihat jawaban. Kenapa saya doa gitu? Karena pada waktu saya nyetir, pada waktu saya doa untuk kakak saya, tiba-tiba di samping saya lewat mobil yang ngangkut peti jenazah. Langsung saya aduh. Jadi saya, ini Tuhan mau sembuhkan kakak saya ataukah ini pertanda Tuhan mau mengambil kakak saya, kakak ipar saya. Jadi saya minta tanda sama Tuhan. Saya doa. 3 hari kemudian sebelum kakak saya ini dipanggil Tuhan,
Waktu saya nyetir juga, tiba-tiba saya melihat rainbow yang besar sekali. Saya udah langsung dek, aduh. Tapi hati ini nggak rela rasanya gitu loh, kayak aduh janganlah Tuhan gitu loh, ini pasti salah lah Tuhan, ini kebetulan saya lihat itu kebetulan ada ya kan hujan kemudian matahari keluar ya ada rainbow lah. Saya nggak masih belum terima hatinya gitu loh, jadi kayak enggak gitu, udah saya ini. Nggak lama kemudian saya melihat lagi rainbow separuh. Dari saat itu saya langsung saya yakin bahwa inilah jawaban Tuhan. Jadi kadang kita nggak terima apa yang kita doakan itu. Minta tanda sih iya, minta tanda. Dikasih tanda juga kita tetap ngeyel gitu loh. Berapa banyak kita alami hal itu. Saya ngalami juga. Kayaknya saya nggak mau gitu loh. Kakak saya dipanggil oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena saya punya planning sendiri gitu. Saya dalam pikiran saya kalau kakak saya disembuhkan, wah dia akan menjadi satu kesaksian yang besar. Tapi sebelum itu kan kita juga doa waktu itu seluruh keluarga dari kakak adik istri saya semuanya berkumpul di Zoom dan minta saya untuk berdoa. Dan saat itu saya ingat saya berdoa yang terbaik, Tuhan berikan yang terbaik untuk kakak saya ini, Kak Ko Edi ini. Nah kembali dari doa itu saya mulai menyadari bahwa itu adalah yang terbaik untuk Ko Edi, bukan untuk saya. Planning saya bukan terbaik untuk dia. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk dia. Karena dulu sebelum peristiwa ini saya punya pengalaman doakan orang yang saya pikir dia lagi cinta Tuhan, jangan dipanggil Tuhan gitu ya. Dulunya dia penganiaya istri, KDRT, bukan PDKT, KDRT gitu ya. Dan setelah dia bertobat, dia itu sayang istri, tapi justru dia sakit kansernya yang udah diamputasi juga akhirnya malah membuat dia tambah parah gitu. Dan saya berdoa, udah nangis, udah sepenuh hati saya berdoa untuk dia. Karena saya tahu bahwa wah ini dia udah berbalik kepada Tuhan. Bukannya sembuh, setelah didoakan meninggal. Dan saya kecewa dan saya protes sama Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu sama saya, dia dalam posisi puncak. Jadi saya langsung saya tahu, oh iya, saya berdoakan untuk dia, bukan untuk saya. Apakah saya berdoa untuk saya supaya kelihatan bahwa pendetanya ini doakan, kemudian doanya menyembuhkan, wah hebat pendetanya, enggak. Itu loh kita kalau masih anak-anak, ego kita tuh masih main. Egois kita ini masih mendominasi dari apa yang kita buat. Tapi semakin kita mengenal Tuhan, makin kita dewasa, itu sudah lain. Bukan lagi melihat dari sudut pandang keuntungan atau kebaikan buat kita yang melakukan, tetapi buat orang lain. Dan saya melihat pada waktu Tuhan memperlihatkan saya rainbow yang setengah tiang, yang setengah gitu, saya langsung ngerti Tuhan ngomong. Dan Tuhan jawab. Saya nggak percaya kalau Tuhan nggak jawab. Tuhan jawab. Kadang Tuhan jawabnya enggak, cuman kita nggak terima. Terimalah, karena kalau Tuhan berkata tidak, bukan Tuhan jahat. Seperti anak kecil minta permen. Kalau dikasih papa mama baik. Kalau nggak dikasih permen, ngambek papa jahat. Papa jahat. Padahal kalau dikasih ke permen terus, anak apa aja yang mau, dikasih aja apa yang dia mau, apa yang jadi anak ini. Jadi rusak kan anak ini. Benar gak? Kalau kita gak pernah mendidik anak kita, semua anak ini minta apa saja kita penuhi. Rusak anak itu, betul-betul rusak. Kita pun demikian. Tuhan juga gak rela. Dia akan merusak planning kita karena tahu planning kita akan merusak hidup kita. Tuhan akan rusak planning kita semua kalau Dia tahu planning itu akan merusak hidupmu, hidup kita. Makanya Tuhan itu memberikan jawaban tidak, jangan keburu bilang bahwa Tuhan jahat.
Tuhan itu sedang mempersiapkan yang terbaik, lebih baik daripada apa yang kau bisa lihat. Jauh planning Tuhan itu jauh lebih baik daripada yang kita bisa planningkan. Jadi kalau gagal planning kita, enggak apa-apa karena Tuhan memberikan yang terbaik. Percayalah itu. Nah kemudian, anak kecil tuh biasanya gampang dibodohin. Iya kan? Karena apa? Enggak ada pengetahuan. Di ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kita harus bertumbuh, karena kalau enggak bertumbuh, kalau kita masih anak-anak, sifat kekanak-kanakan kita bawa, kita ini gampang dibodohin. Makanya terombang-ambing. Kita ini terombang-ambing ke sana kemari bukan karena apa-apa, karena kita masih kekanak-kanakan. Bukan karena kita kurang lama diam di gereja, bukan. Bukan karena kita kurang hadir gitu ya di setiap acara yang gereja buat, bukan. Tetapi maukah kita memilih untuk menjadi dewasa? Dewasa itu ya seperti itu. Tuhan ajar saya kalau nggak diajar Tuhan, saya nggak bisa dewasa. Saya selalu memaksakan kehendak. Saya pasti ngomel sama Tuhan, saya komplain. Tuhan ajar saya. Supaya saya mengerti pikirannya Dia. Kita ajar anak kita supaya anak kita mengerti kan, planning kita kan. Kita kasih rambu-rambu sama anak kita. Kamu nggak boleh begini ya. Kamu harus panggil kalau kamu ketemu teman papi sama mami ya. Saya ajarin anak saya begitu. Supaya apa? Supaya dia mengerti bahwa ini perlu. Sikap itu perlu. Sikap yang baik itu perlu. Jangan sampai ya ketemu ada orang yang kita kenal, anak-anaknya melengos aja kayak orang gak kenal. Kemudian orang lain akan berpikir apa? Papa mamanya gak ngajarin. Anak ini apa? Kurang ajar. Kurang ajar tuh kata-kata yang nyelekit, tetapi itu bermakna dalam. Kenapa dibilang kurang ajar? Karena memang kurang, diajarinnya kurang. Makanya kalau nggak salah kalau orang lain tegur, kenapa? Kurang dia, kurang. Jadi orang lain yang negur, bukan orang tuanya, orang lain yang tegur. Lah orang tuanya tersinggung, marah, ngambek. Jangan sentuh anak saya. Loh, berarti anak ini akan dibiarkan seperti itu kan? Enggak begitu, kalau Tuhan enggak begitu. Anak yang kukasih adalah ku hajar dan ku tegur. Enggak dibiarkan sama Tuhan, enggak. Dihajar kalau perlu, karena anaknya bandel. Kalau anak enggak bandel, enggak pernah dihajar. Saya juga ngajar anak juga begitu. Saya akan terapkan 3 hal dalam mendidik anak dari dulu. Saya akan pertama kalau dia melakukan hal yang tidak seharusnya, saya mukanya udah serius duluan gitu ya. Saya nggak bisa melotot karena mata saya sipit. Mata sipit tapi tetap dikasih oleh Tuhan. Tadi lagunya udah toh, biar sipit nggak apa-apa gitu. Disayang Tuhan. Jadi saya mukanya udah serius. Gitu. Dia ngerti nggak? Nggak ngerti. Suara saya udah, tone saya udah lain. Kenceng suara saya gitu ya. Enggak sekencang Pak Gembala sih. Masih kalau Pak Gembala lebih menggelegar. Gitu. Tapi paling tidak sign-nya nyampe enggak ke anak saya. Ketiga baru saya sabet. Kalau perlu. Berarti itu udah melewati batas ambang toleransi saya. Tetapi anak-anak saya puji Tuhan enggak nyampe ke tahap ketiga. Gitu ya. Tahap 2 dia udah stop. Nah, gitu. Bersyukur. Jadi pengajaran ini mengarahkan ada reward dan punishment yang seimbang. Itulah Tuhan yang mengajar kita. Hai hambaku yang setia. Selalu memuji, memberikan reward. Tetapi kalau engkau melenceng, ya siaplah gitulah kan gitu. Sampai seberapa jauh tingkatannya. Makin melenceng berarti hajarannya makin kuat ini. Tapi kalau engkau melenceng sedikit dan balik, mungkin cuman Tuhan udah melotot aja nih. Wah ngeri nggak, ngeper nggak kita? Kalau kita masih nggak apa-apa, orang nggak apa-apa,
Orang saya lakukan ini dosa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Aduh, kalau kita saya melihat orang-orang ada yang seperti itu menantang, saya ngeri, betul-betul ngeri. Belum tahu. Takutlah, jangan takut kepada orang yang bisa membunuh cuma tubuh. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh maupun jiwa. Habis kita, udah nggak ada sisa kalau dihajar sama Tuhan. Kalau kita melawan Tuhan. Jangan coba-coba, makanya takut sama Tuhan itu. Takut seperti kita hormat kepada orang tua. Jadi pengajaran Tuhan itu selalu membimbing kita kepada kemajuan kita, untuk keuntungan kita. Kalau kita kasih rambu-rambu kepada anak kita, kan bukan untuk keuntungan kita kan. Kita udah tahu rambu-rambu itu, orang tua kita udah ajar kita kan begitu. Nah sekarang kita menurunkan kepada anak-anak, makanya saya juga kepada anak-anak muda, saya bilang, kadang-kadang anak muda kan juga melihat sebagai anak muda yang sebagai anak itu protes. Wow, papa mama saya begini begitu. Saya bilang ya nanti next ya. When you are grown up, when you are married and you have your own children, you understand what they did. Kamu tahu. Dulu saya juga nggak tahu apa itu namanya kurang ajar, nggak tahu saya. Saya gebrak meja buat mama saya, dihajar sama nenek saya. Saya bersyukur punya nenek kayak gitu. Kalau enggak, jadi apa saya sekarang? Bukan jadi pendeta. Yang jelas itu gitu kan, enggak mungkin gitu. Kenapa? Enggak diajar. Saya diajar, ya? Enggak mau, enggak dapat saya. Enggak dapat. Jadi Tuhan tuh mengajar. Betul-betul mendidik kita karena Dia sayang sama kita. Sungguh-sungguh. Di ayat Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya seperti tadi saya contohkan bahwa kalau kita cuma mau jawabannya instan, doa sekarang, jawab sekarang. Katanya didoakan langsung sembuh. Betul, untuk beberapa kasus akan begitu, tetapi beberapa kasus nggak begitu. Mungkin ada prosesnya. Mungkin juga doanya kita, siapa yang bisa tahu secara pasti? Nggak ada kan? Kita kan belajar untuk mengenal Tuhan, makin lama makin mengenal Dia kan. Makanya orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan, sensitivitasnya beda. Feeling dia beda. Waktu dia berdoa, dia lebih mengerti apa yang didoakan dengan benar. Makanya kayaknya cespleng. Bukan karena dia lebih hebat, bukan. Karena dia lebih mengerti, doanya gimana. Tujuan hati Tuhan tuh kayak apa. Dia lebih mengerti, lebih peka. Karena dia dekat. Kita kalau punya anak yang paling dekat sama kita yang lebih mengerti kita kan. Betul enggak? Sama kita dengan Tuhan juga. Kalau kita jauh, anak yang gak pernah ngobrol sama orang tuanya, sama Tuhan, jauh, kadang-kadang aja doa juga ya sekedarnya, doa juga pelit gitu, doanya pelit. Doa pelit itu doanya singkat, ringkas, dan gak ada isinya. Muter kemana, gak tahu apa yang didoakan. Yang penting saya udah doa. Gak begitu, kalau kita berdoa, itu memang gak perlu panjang muter ke sana ke sini, to the point, tetapi kita betul-betul kita itu benar-benar bergantung sama Tuhan. Hati kita ini loh, sikap hati, bukan kata-katanya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, makin lama kita makin mengerti Tuhan. Karena Tuhan ajar dan bimbing. Waktu saya doa begini, Tuhan jawab seperti ini, oh iya Tuhan, saya mengerti. Kenapa Tuhan lakukan ini? Saya makin mengerti. Yang dulu gak mengerti jadi makin mengerti. Saya percaya kalau kita lakukan itu, kita akan makin peka sama Tuhan. Nah, kebenaran itu didapatkan dari pengajaran yang benar yang didapatkan oleh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kemudian di ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Panca indera yang baik, semua mulut,
gigi, telinga, mata, kita terlatih nggak melihatnya. Kalau orang yang dewasa kita akan bisa melihat karena semua yang diberikan oleh Tuhan kita harus cerna. Apa yang kita lihat belum sesungguhnya, belum tentu loh. Apa yang kita lihat di media sosial, apakah itu sesungguhnya? Belum tentu. Banyak tipuan, banyak hoax, banyak hoax. Kalau orang bilang itu, kalau zaman dahulu gosip, sekarang udah nggak pakai gosip, pakai hoax. Diomongin di media sosial, bener apa enggak, yang penting logis gitu ya. Biar nggak bener juga pokoknya logis gitu. Terus ada banyak orang yang dukung. Wow, iya. Ini yang bodoh yang nyebar apa yang denger, yang nyebarin gitu kan. Yang pernah dibilang bahwa oh enggak, COVID itu enggak ada. Itu karena kontradiksi obat. Dokter yang ngomong begitu. Loh, ini dokternya dapat dari mana ini? Orang yang tidak ditreatment, dibiarinin gitu aja, meninggal. Banyak. Di India itu berapa banyak itu yang tidak bisa ditreatment. Meninggal begitu banyak. Dia bilang begitu. Tapi banyak juga yang dukung. Iya saya mendukung katanya. Wow, saya mendukung dokter. Dan banyak pasukannya di belakangnya yang iya benar tuh. Itu pemerintah itu yang gak benar tuh. Wah, itu hoax itu begitu mempengaruhi pikirannya anak-anak ini. Kenapa terombang-ambing? Karena anak-anak pikirannya. Nggak tahu apa yang dalam hatinya. Apakah iri dengki, atau egoisme, atau apa? Atau cari ini, viewers. Cari duit, UUD. Ujung-ujungnya duit, nggak peduli. Ya tadi kayak Pak Arifin bilang. Lihat peluang, wih bisnis nih, bagus nih, obat lagi diperlukan kan. Cari bisnis boleh dong, cari untung boleh nggak? Boleh, tapi caranya dong bro, sis, bro and sis, jangan gitulah caranya, iya kan? Kita masa mau makan sesuatu dari orang, penderitaan orang, iya kan? Itu dimakannya nggak enak itu, mules itu. Kita makan juga nggak enak. Inilah orang-orang yang tidak dewasa. Banyak orang yang secara umur dewasa tetapi jiwanya nggak dewasa. Mereka melihat segala sesuatu itu dengan kacamata seorang anak kecil. Mereka harus hanya memuaskan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri karena itu anak kecil. Anak kecil kan untuk me. Ya betul. Me, myself, and I. Kalau orang dewasa, kalau anak kecil enggak. Me, mine. Me, mine. It is mine. This is mine, gitu. Nah ada satu orang ini jadi orang tua yang adil nih ya. Gimana caranya jadi orang yang tua yang adil? Punya kue. Kalau anak kecil kan, ayo siapa misalnya si A, kamu potong kuenya, ada A sama B, potong kuenya. Atau Kela sama Audrey gitu ya, masih kecil nih, masih kecil. Ini sekarang udah dewasa dia. Potong kuenya, oke, ya aku yang potong. Oh, aku yang ambil yang paling besar, aku potong lebih besar, aku ambil yang besar. Nah, orang tuanya pintar nih. Oh gitu, oke. Sekarang potong kuenya, Kela yang potong, tapi Audrey yang pilih pertama. Nah, bisa adil nggak? Bisa, karena apa? Dia nggak mau dong. Dia potong lebih besar, kakaknya ambil lebih gede. Karena dia kakaknya yang ambil duluan, kan gitu. Kita bisa nggak jadi orang yang adil untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri? Harus jadi orang yang adil. Kalau kita mau sesuatu, obat ini perlu nggak? Perlu buat kita jaga-jaga. Tetapi orang lain perlu nggak? Orang yang udah sakit masa kita tega? Kita yang nggak sakit masa kita mau simpen obat itu? Ya siapa tahu kan nanti kita sakit. Malah bener sakit. Orang udah cita-citanya sakit. Nyimpen obat buat apa? Ya belum kena COVID aja udah nyimpen banyak-banyak. Ya stok buat nanti katanya saudara-saudaranya. Loh doanya kok jelek sih? Imannya kok jelek buat saudaranya semuanya sakit? Ya ampun. Mana pengharapan itu mana? Kan gitu. Gimana kita bersikap, bagaimana iman kita kepada Tuhan gitu loh. Janganlah kayak gitu. Kalau mau nyimpen juga ya satu lah. In case emergency kita bisa bantu orang gitu kan. Tapi tidak mempengaruhi sampai pasar obat itu kacau.
Karena banyak orang berpikiran kayak gini yang gak dewasa ini. Rusak, bener-bener rusak gitu. Saya juga waktu itu ngobrol sama kakak saya juga sampai, aduh bener-bener ya orang ini katanya, mereka itu beragama tapi tidak bertuhan. Itu saya juga ambil dari dia. Dia bilang banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Agamanya benar diakui apalah gitu. Tapi gak ada Tuhannya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan hal-hal yang keji. Bahkan orang komunis pun tidak melakukan hal itu. Bayangkan gak? Begitu jahatnya orang yang beragama itu. Oleh sebab itu bukan agamanya sebenarnya. Tapi pengenalan akan kebenaran itu. Tentang ajaran, tentang kebenaran. Seberapa kita mengenai kebenaran ini. Itu intinya. Bukan agamanya. Agama tidak bisa membuat orang jadi dewasa. Tapi kebenaran ini membuat orang dari anak kecil jadi dewasa. Itu pengajaran. Panca indera ini perlu dilatih. Karena kalau tanpa dilatih nggak bisa. Kita harus ngunyah makanan kan dari kecil toh dilatih. Bisa nggak misalnya seumuran enggak, Aurora sih udah bisa. Lebih kecil dari Aurora kan biasanya kan dipancing dulu dengan makanan yang agak keras gitu kan. Yang tadinya susu aja kemudian dipancing mungkin dengan bubur yang kasar atau bubur yang dihaluskan atau apa kan itu mulai dilatih toh makan kan. Makanya Tuhan juga tahu itu dikasihnya sedikit demi sedikit untuk belajar. Mengunyah. Makin lama makin bisa mengunyah yang lebih keras, yang lebih keras, yang lebih keras. Itu kan latihan kita, otot rohani kita menjadi kuat. Itulah tujuannya Tuhan. Saya akan lebih cepat karena waktunya. Beritakanlah firman siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tujuan Tuhan adalah untuk pelayanan kan. Kita disuruh untuk apa? Memberitakan firman. Betul nggak? Untuk melayani itu untuk apa tujuannya? Memberitakan firman. Bukan melayani karena kita cari pekerjaan, misalnya kita kerja di restoran, melayani orang, bukan itu. Tetapi memberitakan firman, posisi apa saja. Ya mau waiter, mau cook, mau engineer, mau sarjana hukum, apa saja profesinya. Tetapi adalah memberitakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jangan tunggu waktu, seringkali kan kita nunggu waktunya. Kapan nih? The perfect time. Kalau kita nunggu perfect time gak pernah datang. Dibilang bahwa kalau penabur itu nunggu melihat angin dan cuaca gak akan pernah menabur dan gak akan pernah menuai. Karena kita mempersiapkan diri. Sekarang ini kita belajar firman, kita bisa mempraktekannya kan, betul nggak? Untuk jadi dewasa kita bisa mempraktekannya, untuk tidak menjadi seperti anak kecil, kan? Nyatakanlah apa yang salah, kita perlu ditegur, tegurlah. Tuhan ngajarin ini loh, makanya jangan keburu ngambek kalau di gereja ada yang tegur. Saya bersyukur saya mempunyai anggota gereja yang dewasa cara berpikirnya. Karena pada waktu ditegur nggak marah, nggak ngambek, udah nggak enak, mau apa katanya nyinggung saya terus. Orang yang seperti ini nggak akan bisa bertumbuh, saya jamin. Kemanapun dia pergi dia nggak akan bisa bertumbuh. Karena apa? Yang dia bawa adalah attitude dia. Kemanapun dia pergi dia akan bawa itu. Dan nggak bisa bertumbuh karena dia tidak mau ditegur dan nggak pernah mau dikoreksi. Karena koreksi ini penting, gak ada seorang pun yang sempurna. Kita perlu koreksi, kadang-kadang kita melakukan kayaknya benar, tetapi ternyata salah. Ditegur. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, encourage with great patience and careful instruction. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi, menegur itu ada caranya. Kadang-kadang kita menjadi orang yang menegur dengan cara kritik. Saya lebih setuju dengan encouragement, kenapa? Karena kritik itu lebih banyak ke negatif. Kritik itu dari sudut pandang kita, standarnya kita, diberikan kepada orang lain, itu kritik. Tapi encouragement kita pakai
kacamatanya dia melihat things yang kita lihat ini, kemudian kita encourage dia untuk melakukan lebih baik dari sudut pandang dia dan kemampuan kapasitas dia. Kita dorong dia. Itu bedanya. Kalau kita kritik dari kacamata kita ukurkan ke dia, nggak pas ini, kamu harusnya nggak bisa, gini salah, kamu nggak bagus ini bagusnya yang seperti gini loh, standar kita. Tapi encouragement kita lihat dari kacamata dia, melihatnya seperti ini dengan ini, ini caranya lebih bagus ini. Ada solusi yang diberikan. Kalau kritik, kalau nggak ada solusi, itu komplain itu namanya. Bukan kritik yang, Indonesia kan karena mengenal cuma satu kata yaitu kritik membangun. Nggak ada encouragement, terjemahannya nggak jelas gitu kan. Kritik membangun, inilah kritik membangun. Ada solusinya, ada sudut pandang yang diberikan kepada dia. Teguran dengan encouragement dan great patience, sabar. Mendidik orang nggak bisa sekaligus ditegur langsung berubah, enggak, sabar. Meratih. Kita harus dengan kesabaran, tapi ada dua sisi. Yang pertama adalah orang yang mengajar, yang kedua adalah orang yang diajar. Kita yang sebagai diajar kan kita nggak bisa bilang sama orang yang ngajar atau yang kritik. Dia mau kritik atau encourage kan nggak bisa kita ngomong, kamu jangan kritik saya dong, kamu encourage saya dong, nggak bisa kan. Orang bisa kritik kita dengan kritik yang pedas, tetapi kita harus bijak. Nah, makanya kita perlu kedewasaan sehingga kita nggak tersinggung karena kita bisa melihat bahwa teguran ini rebuke loh. Rebuke ini kata yang dipakai untuk mengusir setan juga, rebuke. Ini keras gitu loh. Tetapi kita bisa mengubah itu menjadi satu pengajaran buat kita karena kita melihat dengan sudut pandang yang lain. Yang berbeda. Bahwa Tuhan mengubahkan kutuk jadi berkat. Biarpun orang mengutuk kita, kalau benar, iya ya, mungkin betul ya, ubahlah. Kalau nggak benar, biarin aja, cuekin aja. Emang kenapa? Kalau kita nggak dengerin, kira-kira gimana? Orang buang sampah ke kita nggak ambil, biarin aja. Kita tinggalin pergi. So what gitu loh? Kita nggak simpel. Jangan sampai sampahnya dilempar ke kita. Kamu buang sampah sama kita. Masukin kantong, kita pergi, ya salah sendiri. Lah ini sakit hati kan, terus dibawa, terus baunya kecium terus. Kalau orang kritik dengan pedas, biarin aja, lemparin sampah, ya kamu aja ambil lah, saya nggak mau, biarin aja. Kan? Itulah yang kita sebagai orang dewasa harus punya sikap seperti itu, sehingga kita tidak mengumpulkan sampah yang orang buang dalam perbendaharaan hati kita. Penuh sama yang sampah itu, bau, harus dibersihkan orang. Nah ini yang paling parah, banyak orang yang sudah nyaman dengan situasi seperti itu. Jadi udah ngecium bau. Orang yang biasa kerja di tempat yang bau, ada orang yang kerja di pabrik sarden. Wah, waktu itu ada satu kelompok ini orang pergi ke pabrik sarden. Wih, baunya luar biasa. Pak Kalengan itu, bau luar biasa. Tapi orang-orang yang kerja sana udah tahan, udah kayak apa? Biasa gitu. Sampai pendetanya ajarin itu kan, itu dari kelompok gereja kan waktu pemuda itu. Gimana caranya mual gitu, bau gitu kan. Itu caranya supaya kamu gak mual, cium ketekmu sendiri. Memang agak jorok, menjijikan gitu. Tapi kan kalau kita cium ketek kita bukan orang lain loh, ketek kita sendiri kan kita nggak mual toh. Karena apa? Bau badan kita sendiri, kita udah terbiasa kan, walaupun orang lain ciumnya bau kali. Saya nggak tahu ya. Tapi itu maafkan. Tapi itu it works. Gitu loh. Caranya gitu katanya. Jadi, nah saya mau tunjukkan tuh gini, bukan masalah itu, bukan masalah ketek, bukan. Orang ada yang terbiasa dengan keburukan-keburukan yang dia simpan lama. Udah gak cium lagi, udah gak rasa bahwa dia hidup di dalam lingkungan yang buruk, yang sampah. Dia perlu orang lain. Sadarlah, kamu ini lingkungan kamu gak sehat ini, hatimu penuh dengan segala sesuatu yang berbau busuk, kamu harus buang semuanya. Itulah perlunya orang-orang komunitas yang baik. Karena ada teguran, nyatakan apa yang salah.
Dinyatakan, kamu jangan simpen terus. Seringkali diingatkan, kamu ampuni saja, buang sampahnya, orang lempar ke kamu simpen, lempar ke kamu simpen, buang, supaya kamu menjadi orang yang berdeka, menjadi orang yang bersih. Nasihati dengan sabar, dibimbing, karena banyak orang yang nggak bisa cepat gitu ya lepasin itu, disimpan terus nggak keluar. Berikutnya ada satu quote yang bagus saya tulis. It's funny because we ask God to change the situation. No, not knowing He put us in the situation to change us. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita mau teriak sama Tuhan, Tuhan biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Wah, mau ngikutin doanya Tuhan Yesus gitu kan. Situasinya nggak enak banget buat saya. Padahal Tuhan siapkan itu untuk mengubah kita. Sadarlah kalau badai belum berlalu, itu jangan-jangan kita memang diproses di situ untuk melepaskan sesuatu yang buruk dalam hidup kita ini. Nggak tahu apa itu, yang tahu hanya kita dan Tuhan. Orang lain nggak tahu mungkin. Kita simpen apa di situ? Sehingga kita harus melepaskan itu, rela melepaskan itu untuk apa? Kita menjadi dewasa. Mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Kemudian, ini the same boiling water that softens the potato, hardens the egg. It's about what you are made of, not the circumstances. Bukan keadaannya, situasi bisa dalam situasi yang buruk semuanya ngalami. Tapi tergantung dari hati kita, apa yang material dari hati kita. Sikap ini akan muncul gitu. Aslinya pada waktu ada boiling water ini, goncangan ini, kita ini hatinya seperti apa? Kalau ditekan yang keluar apa? Kan gitu. Saya pernah kasih ilustrasi mengenai odol ya. Mereknya A gitu ya, Aden gitu ya. Mereknya jangan disebut lah, nanti minta royalti. Aden gitu kan. Kenapa dipencet keluarnya pasta gigi? Kenapa coba? Karena ada pabriknya diisinya pasta gigi. Coba kalau dari pabriknya diisi sele, walaupun mereknya Aden, dipencet keluarnya sele, nggak mungkin pasta gigi kan? Betul nggak? Mereknya Kristen, kenapa dipencet keluarnya jelek? Ya karena ngisinya yang jelek, bukan dari pabriknya loh. Pabriknya nggak ngisi yang jelek lah, kita ngisinya aplikasinya apa yang kamu download. Pengajaran itu kan. Tuhan ajarin yang benar, ya kalau nggak di download ya nggak bisa. Kalau kita nggak ambil aplikasinya nggak dapet. Lah kita downloadnya yang jelek-jelek. Ya dipencet juga pada waktu tekanan datang keluarnya jelek. Nggak mungkin bagus. Walaupun kita ini kayaknya rajin ke gerejanya, tahu firmannya banyak. Bukan itu. Kita harus mengerti orang lain. Kalau kita menuntut banyak, itu adalah anak-anak. Kalau kita memberi banyak, itulah dewasa. Tadi Pak Arifin bilang, kalau ngasih angpau orang yang dewasa apa anak kecil yang ngasih angpau? Orang dewasa. Makanya jangan jadi dewasa kalau nggak ngasih angpau. Jadi anak-anak aja terus terima angpau. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Orang yang kaya, orang yang memberi. Orang miskin bisa memberi nggak? Nggak bisa. Bukan karena hartanya banyak orang bisa memberi. Tapi hatinya yang kaya yang bisa memberi. Tuhan memuji seorang janda yang memberikan 2 peser. Betul nggak? Apakah dia secara uang dia lebih banyak dari orang lain yang ngasih 1 kantong? Enggak. Tapi Tuhan memuji, ibu ini panggil murid, kamu lihat. Tante ini kasih yang terbaik. Muridnya lihat, 2 peser. Nilainya kecil, tapi dia memberi dari kekurangan dia. Hatinya kaya, walaupun secara harta mungkin dia lebih miskin dari orang lain. Bukan miskin, bokeh dari orang lain.
Makanya katanya jangan beruang, kata Pak Arifin, nanti jadi beruang. Orang yang kaya adalah orang yang hatinya kaya, yang bisa memberi. Kuasai diri. Kita harus bisa menguasai diri sehingga kita bisa sabar menderita. Penderitaan itu tergantung dari kita melihatnya, kan begitu. Kayaknya kalau kita melihat penderitaan kita itu paling berat di antara semua orang, kan. Kalau kita yang mengalami loh ya, berat beban saya ini dibanding orang lain, paling berat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu jeroannya orang lain, waduh lebih berat lagi. Seringkali kita terpukau oleh kilauan yang bagus-bagus dari orang lain, kan. Wah enak dia, wah mobilnya ganti terus. Gak tahu dia tukang jual beli mobil. Ganti terus lah mobilnya, orang kan jual beli mobil. Gak tahu isi jeroannya dia kayak gimana. Orang melihat, jalan-jalan terus dia, di FB lihat tuh, wah dia lagi di Paris. Taunya backgroundnya diganti terus. Gak tahu kan, tipu semua. Hoax. Zamannya hoax. Kita iri, kita kayaknya kepengen kayak orang lain. Enggak, kuasai diri. Jalan hidup kita beda dengan jalan hidup dia. Dia pernah ke Paris, saya gak pernah. So what gitu loh. Apa ininya maknanya? Kepengen boleh gak? Boleh. Tapi iri boleh gak? Gak boleh. Kalau iri itu udah lebih mendalam tuh, udah masuk ke dalam nih. Kalau kepengen ya kan cuma di luar ya, kepengen ya kalau boleh kan. Makanya kemarin yang saya bagikan itu loh. Orang dunia mengajarkan take and give. Ngambil dulu, baru saya give. Kalau enggak ngambil, saya enggak dapat apa-apa ya saya enggak kasih lah. Ya kan? Itu dunia yang mengajarkan gitu. Firman ngajarin apa? Give and you will be receive. Kasih dulu, nanti kamu akan menerima. Bedanya take sama receive apa? Kalau take itu mau dikasih nggak dikasih diambil kok, iya kan? Ya, bukan. Kalau dia receive itu tergantung orang yang kasih atau enggak kan? Kita menerima aja kan? Mau dikasih banyak terima, nggak dikasih juga ya puji Tuhan. Itulah receive. Makanya Tuhan mengajarkan belilah maka engkau akan diberi. Itu firmannya, dasarnya. Jadi bukan take and give. Karena iblis itu taker. Dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Makanya ajaran dunia bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tapi bisnismen kan biasanya take and give dong. Take and give. Kalau ada untungnya buat saya, ya saya akan bisa memberi. Kalau enggak, sorry. Kalau anak Tuhan enggak begitu, give. Give your worry to God and God give you the strength. Serahkan, surrender kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan, memberkati kita dengan kekuatannya. Kita memberkati orang, Tuhan akan berkati mungkin enggak dari orang itu tapi dari mana-mana. Pada waktu kita menabur, kita kan enggak tahu tumbuhnya jadi berapa kan? Kita enggak tahu, enggak ngerti, ya tabur aja kan? Seorang petani itu give and receive. Bukan take and give. Kalau take, apa yang di take? Benih aja belum ditabur, kalau petani itu hukumnya adalah give, 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 give. A lot of give. Kemudian he wait until the harvest. Sampai panen itu datang kemudian dia receive. Terima kan? Kan gak bisa take. Dia hanya bisa receive whatever it grows, kan? Apapun yang dihasilkan kan? Apa yang dikasih kan? Sama alam yang dia sudah tabur kan? Kan dia nggak bisa, dia berharap bagus, tapi kadang-kadang juga panennya nggak bagus kan? Jadi dia hanya bisa terima, he can only receive. Terima apa yang dia sudah tabur. Itu hukum petani. Yang logis, lebih logis kan menurut saya. Daripada pengajaran dunia. Ini Tuhan benar-benar luar biasa mengajari kita firman Tuhan ini. Give and receive. Iblis itu orang yang suka nyuri. Makanya
iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri sama iblis? Seorang pencuri itu akan mencuri sesuatu yang paling berharga, benar gak? Gak mungkin kita masuk ke dalam pencuri masuk ke dalam satu rumah dicari apa? Toilet paper. Cari toilet paper di mana? Wah, saya curi toilet papernya. Ya kan gak mungkin lah. Itu pencuri apa itu? Pencuri. Pasti dia cari yang berharga kan. Di mana dia simpan perhiasannya, di mana dia simpan uangnya, di mana dia simpan sesuatu yang berharga, berliannya apa semua ya, yang berharga, emasnya. Kan gitu. Iblis juga sama, curi yang paling esensial. Dia mencuri yang pertama kali dia curi dari Adam dan Hawa, yaitu apa? Iman. Faith kepada Tuhan dicuri sama di iblis. Digoyahkan dulu. Kamu gak akan mati kalau makan buah ini. Kamu lihat deh, enak kan? Dari mata kan, dia melihat. Panca indera yang terlatih gak? Nih, ini buktinya. Dia lihat kan, panca inderanya, iya ya, enak untuk dimakan nih. Buahnya seger. Wah, kayaknya enak buat dimakan. Sekali-kali kamu gak akan mati. Waktu kamu makan buah ini, kamu kayak Tuhan. Nah, lebih hebat kan? Wah, you have a power to see the good and bad. Wah, ini menarik hatinya kan? Dia udah lihat, udah dengar, dia lihat, dia pikir, dia timbang antara Tuhan, omongan Tuhan dengan omongannya iblis. Goyah kan dia? Mana yang benar ya? Ini orang yang digoyahkan bingung. Dan dia pilih yang salah. Dia ikuti iblis. Dia penipu. Ditipulah, diambillah percaya dia kepada Tuhan. Makanya Tuhan datang kepada dunia ini dicari apa? Iman. Kenapa iman begitu penting? Imanmu menyelamatkan engkau. Karena engkau kehilangan iman, bukan musnah imannya. Iman itu ada tapi hilang, dicuri. Tuhan ambil lagi, dikembalikan kepada kita. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, dia cari apa? Adakah iman di bumi? Hati-hati, makanya kita jangan terombang ambing karena apa? Nanti ada yang dicuri barang berharganya. Pertahankan itu karena ini kita harus dewasa. Kalau enggak dewasa kita akan terombang ambing dan bingung, dicuri nanti. Ini gambar sebuah kapal dan jangkar atau sauh dalam bahasa Alkitabnya. Pengharapan kita itu seperti sauh katanya. Sauh itu adalah jangkar. Tetapi jangkar tidak berfungsi kalau nggak ada rantainya. Benar nggak? Nggak ada gunanya kalau kita kapal mau drop anchor. Jatuhin anchornya. Lupa. Nggak ada rantainya. Lah, terus gimana? Apa fungsinya kan gitu? Ini gambaran dari apa? Pengharapan itu harus ada iman, nggak bisa nggak ada. Pada waktu iman ini dicuri, pengharapanmu habis. Makanya pada waktu Adam dan Hawa dicuri imannya, habis pengharapan dia. Dia takut lihat Tuhan juga. Nggak ada pengharapan lagi. Karena sauh itu dilabuhkan di belakang tabir. Ngomong apa ini? Di belakang tabir itu adalah hadirat Tuhan. Ada Tuhan di sana. Tuhanlah menjadi pengharapan kita sumbernya. Terhubung ke sanalah pengharapan kita itu. Pada waktu imannya dicuri, hidupnya kapalnya ini udah kemana nggak tahu. Lari dia. Tertiup oleh angin atau gelombang kemanapun dia pergi. Nggak bisa stay. Oleh sebab itu pertahankanlah, ini modal kita. Kalau kita mau jadi dewasa, ini yang kita harus jaga. Kita perlu jadi dewasa untuk menjaga ini. Kalau orang yang nggak dewasa itu terombang ambing dan nantinya bimbang, takut dicuri, hilanglah ini. Oleh sebab itu hati-hati
kalau kita nggak mau jadi dewasa. Ini firman Tuhan mengajarkan untuk kita memilih untuk jadi dewasa supaya kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntunkan bagi kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang nyampe kepada tujuan. Nah, yang terakhir ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu dikatakan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, nah Roh Kudus adalah orang satu pribadi yang diberikan kepada kita untuk menolong kita, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi jangkarnya enggak satu, pengharapan kita berlimpah-limpah, banyak pengharapan kita. Itu dilabuhkan di belakang tabir atau di hadirat Tuhan ini. Nah, iman ini bukan kita bicara, tiba-tiba iman kita menjadi iman yang besar. Tuhan gak menuntut kita imannya besar. Iman itu bukan seperti rantai tetapi seperti pohon atau benih. Tuhan mengharapkan kita punya iman yang kecil aja, sebijar biji sesawi aja cukup. Gak perlu yang muluk-muluk, yang kecil aja. Kenapa? Karena iman ini bertumbuh. Nanti dia akan seperti pohon dan banyak burung yang bisa hinggap di sana, bersarang di sana. Inilah iman, berarti iman itu tumbuh. Enggak mati, bukan barang mati. Iman ini tumbuh. Bagaimana bisa tumbuh? Bergaul sama Tuhan, mengerti Tuhan, diajari sama Tuhan, ditegur sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Itulah membuat iman kita tumbuh. Makanya jangan salahkan keadaan. Keadaan boleh terjadi apa saja, tetapi iman kita enggak akan mati. Karena iman itu akan bertumbuh dengan keadaan itu. Karena Tuhan itu memasukkan kita dalam keadaan itu untuk membentuk kita. Seperti tadi quote-nya kan. Saya percaya bahwa malam hari ini kita belajar sesuatu. Saya yakin Roh Kudus akan berbicara lebih banyak supaya kita jadi dewasa. Jumlah jemaat yang tidak banyak gak apa-apa, yang penting yang kecil pun tapi berkualitas. Kualitas yang nomor one, yang betul-betul menjadi orang pilihan Tuhan, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang karena melihat terang dalam hidup kita. Oke, kita berdoa.